أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والفجر وليال عشر. قال الله تعالى في كتابه الكريم أيضا: فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat saudara-saudara kita sedang berada di alam kubur. Kita dipilih oleh Allah berada di dalam salat Idul Fitri. Adalah kebaikan yang utama pada 10 hari di awal Idul Adha. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang melakukan kehebatan 10 hari Idul Adha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan balasannya berlipat ganda. Yang pertama, kita melaksanakan ibadah-ibadah. Salat malam, qiyamul lail, lalu kita kemudian melaksanakan saum. Ibadah saum di bulan Zulhijjah, di 10 hari ini kita melaksanakan saum Arafah. Kita ditakdirkan pada saat saudara-saudara kita sedang berada di rumah sakit, terlilit kabel infus, dan kita dipilih Allah. Lalu ada lagi ibadah yang kita lakukan, yaitu salat Idul Adha, salat berjamaah, lalu mendengarkan khutbah. Ini balasannya berlipat ganda para ayahanda dan ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk walayalin ashar, yaitu termasuk dari 10 hari yang hebat ini. Maka sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Apakah yang hebat-hebat ini di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah seperti hari ini, saudara-saudara? Sahabat bertanya, apakah lebih hebat dari jihad fi sabilillah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala walal jihadu fi sabilillah, termasuk jihad fi sabilillah kalah dengan yang melaksanakan ibadah-ibadah tanggal 1 sampai tanggal 10 Hijriah. Illa rajulun kharaja binafsi wa malih,
kecuali orang yang keluar dengan harta dan jiwanya dan terbunuh di jalan Allah, itu tidak bisa dikalahkan dan dia tidak kembali lagi. Apa ibadah yang hebat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah niat berkurban. Ibadah kurban itu hebat, dia dilaksanakan tanggal 1 sampai 10, niatnya dilakukan, kemampuannya dimunculkan. Bahkan di dalam ibadah kurban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan berhutang, saudara-saudara. Karena saking hebatnya ibadah kurban ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kekuatan ini maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Abu Hurairah mengatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yadh fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mampu berkurban lalu tidak berkurban, maka jangan sholat di tempat sholat kami. Mengapa sedemikian hebat kurban ini? Karena kurban ini bukan korban, saudara-saudara. Kurban ini adalah berasal dari kata kuroba, merapat-rapat, merayu-rayu Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ingin anaknya masuk PNS, masuk ANS, dia merayu-rayu minta bantuan pada manusia. Bahkan kadang-kadang bawa oleh-oleh yang mahal, bahkan bernilai puluhan juta, ratusan juta. Ada orang tua yang ingin anaknya masuk tentara, masuk kepolisian, patut diduga bawa oleh-oleh untuk merapatnya. Bahkan harganya bisa miliaran, ratusan juta, saudara-saudara. Apalagi sedang merapat kepada Allah supaya saraf-saraf di kepala tidak putus, supaya jantung tidak meledak, supaya kemudian anak-anak dibimbing oleh Allah. Kita perlu merapat. Kesempatan merapat itu namanya kuroba, yang dibawa kepada Allah adalah kurban. Jadi kalau kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya lebih hebat dari semangat memberi oleh-oleh ketika anak-anak ingin dijadikan mendapatkan pekerjaan dan kemudian merapat ke manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ya ayyuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin adhiyah." Inilah kemudian hadis yang disampaikan riwayat Abu Daud. Wahai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap rumah pada tiap-tiap tahun hendaknya merapat pada Allah, berkurban. Hadis riwayat Abu Daud. Ini equal, saudara-saudara, hadirin ayahanda dan ibunda, para pejuang muda yang dirahmati Allah, bahwa kaya dan miskin itu punya hak yang sama untuk berkurban. Kesetaraan ini diajarkan oleh Islam. Maka kalau para nabi terdahulu, Nabi Daud alaihissalam mampu berkurban 1000 ekor, ya 1000 ekor. Kalau tidak mampu, ya puluhan ekor. Kalau kemudian mampunya cuma 1 ekor, ya 1 ekor. Kalau mampunya berserikat, ya berserikat. Maka ada contoh-contoh dari Rasulullah SAW, baik yang berserikat 7 orang ataupun berserikat dengan banyak orang. Mengapa kemudian orang mengatakan tidak mampu ketika ditanya kenapa tidak berkurban? Tidak mampu, Kiai. Kita tanya kepada mereka, mampunya kapan? Karena ketika kemudian dia belanja ke mall, duduk-duduk di tempat pusat jajanan rakyat, mereka bisa beli cendol, mereka bisa beli bakso. Ya karena tidak sampai 1/7, maka di dalam
Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, regulasinya mulai dari yang 1000 ekor, 10 ekor, 1 ekor berserikat, bahkan bisa bergotong royong. Maka Rasulullah SAW ketika diserahkan kambing, setelah khutbah itu tidak dijelaskan di dalam hadis itu apakah kambing itu Rasulullah yang beli atau dibawa sahabat, tapi dibawakan 2 ekor kambing. Maka yang pertama kemudian disembelih, ini untuk Muhammad dan keluarganya. Yang kedua disembelih, ini untuk Muhammad dan umat Muhammad yang taat berjuang. Dan itu kemudian menjadi landasan orang bisa berkurban walaupun urunan. Ini kesetaraan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kemampuan berkurban yang sedemikian itu akan menyebabkan orang-orang memiliki kemampuan makan daging yang hebat. Maka kata Sayyidina Ali, makanlah daging supaya nanti tegak badan kalian. Tegak badan kalian itu dalam rangka berjihad di jalan Allah dan dalam rangka melaksanakan qiyamul lail. Maka makanlah daging. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka daging-daging itu untuk meningkatkan kemampuan daya tahan dan kekuatan berpikir. Itu namanya kemampuan protein asam amino. Maka sesungguhnya kalau rakyat kemudian dilaksanakan dengan cara yang contohkan Rasulullah SAW, maka kemudian nanti mereka bisa mendapatkan kehebatan. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tar. Di dalam ayat dalam surat Al-Hajj ayat 66, daging-daging itu sebarkan. Maka kemudian apabila telah mati, telah roboh kurban itu, maka makanlah sebagiannya dan beri makan orang yang rela yang ada padanya, artinya tidak minta kupon kurban, dan orang yang meminta-minta. Begitu regulasi surat Al-Hajj. Maka dilatih di dalam rukun iman yang ke-6, bahwa pada saat berjihad dia memikirkan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun 2023 itu stimulus untuk peternakan itu 900 miliar. Sekarang sudah naik menjadi 1,8 triliun. Supaya peternak-peternak itu hebat di negeri yang pakannya kaya raya, di Indonesia ini. Jangan sampai ada mafia-mafia daging, mafia-mafia impor daging yang kemudian membunuh rakyat di sektor hulu dalam peternakan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-204-205, mereka yang membunuh sektor hulu disebut munafik yang sangat nyata. Mereka itu aladdul khisom, mereka musuh yang nyata. Mereka mengambil rente dari keuntungan perdagangan daging, tapi kemudian membuat peternak-peternak tidak berdaya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah mengajarkan kepada kita dan Rasulullah SAW tentang outcomes, dampak dari kurban ini. Karena kurban ini nanti berdampak kepada sistem hankam rata, pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dulu tentara-tentara kita bisa bertahan karena gotong royong, bergerilya, diberi pangan oleh rakyat yang berdaulat. Maka kalau kita melihat sekarang ini per Desember 2024, jumlah penduduk muslim itu adalah 248,22 juta jiwa. Itu data dari Kemenak. Kalau kita menggesa gerakan nasional ini, setiap orang menyumbangkan 2.000, menabung 2.000 saja setiap hari, maka kemudian akan terkumpul 181,2 triliun, saudara-saudara. Jauh dari, lebih besar dari stimulus peternakan.
Itu kehebatannya umat Islam, sosial kapitalnya, berjamaahnya, yang bisa mengalahkan riba. Ribanya importir berbahaya, ribanya orang yang mengambil rente, ribanya yang membunuh peternak-peternak rakyat itu, yang disebut aladul hisam itu cuma satu, namanya gotong royong. Pada surat Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yarbis sadaqat. Maka kemudian Allah menghancurkan riba, sistem riba, mindset riba, infrastruktur riba, kebijakan riba dengan cara gotong royong. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau rata-rata sapi itu 23 juta, maka nanti dalam masjid di Indonesia yang jumlahnya 800 ribu dan musola yang jumlahnya 660 ribu, maka per masjid musola itu akan mendapatkan 540 ekor sapi, saudara-saudara. Karkasnya lebih besar dari kambing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini menjadi kebijakan nasional, dikawal oleh Majelis Ulama Indonesia, kita sampaikan ke Majelis Ulama Indonesia, jangan sembarangan mengeluarkan fatwa tentang kurban ini, karena kurban ini nyatanya kalau kemudian dilakukan membuat kemampuan asam amino yang masuk ke otak bangsa ini menjadi pintar, tidak lagi dibodohi bangsa-bangsa lain. Kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam kekayaan alam ini, maka kemudian kita melihat bahwa di Indonesia ini pada tahun kemarin itu turun 10%, konsumsi daging per orang per rakyat di Indonesia itu 0,45 kilogram. Ya seperti rata-rata kresek-kresek itu yang dibagi-bagi kepada rakyat, tapi hanya setahun sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sementara kalau kita melihat tetangga kita, negaranya tidak seluas kita, pakan ternaknya tidak seluas kita, tapi mereka bisa mengkonsumsi daging. Hong Kong 202,1 kg per kapita per tahun. Islandia, kecil negaranya, konsumsi daging sekitar 180,9 kg per kapita per tahun. Macau, konsumsi daging sekitar 176,9 kg per kapita per tahun. Amerika Serikat, konsumsi daging sekitar 151,4 kg per tahun. Australia konsumsi dagingnya 145,6 kg per kapita per tahun. Bangsa kita 0,45 kg per kapita per tahun. Di mana mayoritas umat Islam ini yang memiliki kekuatan kurban? Kenapa kemudian dikalahkan? Oleh karenanya, janganlah kita berpecah belah hanya karena ingin menyampaikan fikih-fikih. Jangan pernah mempermalukan guru orang lain. Jadi kalau yang mampu 1.000, 1.000, yang mampu 10, 10, yang mampu 1, 1, yang urunan 7, urunan 7. Jangan menyalahkan orang yang sejak kecil dilatih di pesantren-pesantren bahwa mereka bisa urunan dan dianggap tidak sah. Kapan menjadi ajudan Allah Subhanahu wa taala? Lalu kemudian menganggap ibadah orang tidak sah. Padahal Allah menilai semua orang yang dilakukan. Maka kesetaraan ini, siapapun yang kemudian berniat merapat pada Allah, berapapun jumlahnya, tidak harus sepertujuh sapi, dia berhak untuk mendapatkan waktu merapat. Agar anak-anaknya tidak kena narkoba, agar anak-anaknya menjadi ahlul Quran, agar para istri taat pada suami, perlu merapat pada Allah, saudara-saudara. Agar negara ini tidak berhutang banyak, agar negara ini diperbaiki oleh Allah, perlu merapat, saudara-saudara. Maka berikan kesempatan equal, kesetaraan bagi orang yang berkurban, karena siapapun mampu berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan nanti kepada Presiden bahwa nanti
lakukan koordinasi antar instansi, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian yang nanti bisa mengolah daging pasca panen, kepada Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, agar kemudian umat jangan dipecah belah dengan berbagai pendapat yang ternyata tidak menyelesaikan masalah kehebatan rakyat untuk mendapatkan asam amino di otak-otaknya. Maka saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita gesah agar negara ini menjadi lebih baik. Setelah Idul Adha ini, berkurbanlah, merapatlah pada Allah. Karena kita butuh bantuan investor, butuh bantuan buyers, pembeli produk kita. Kita butuh pada Allah agar dilembutkan orang-orang yang zalim. Maka qurraba, merapatlah dengan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga saudara-saudara kita yang berkurban, bersemangat kurban di tanah haji. Lalu kemudian saudara-saudara kita yang berniat berkurban, baik si kaya maupun si miskin, moga-moga bisa menyelesaikan bangsa ini menjadi lebih hebat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah, karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa yang sedang berdiri dan hadirin yang semua duduk ini bahwa nanti jam 2 siang masih bernyawa. Maka niatlah yang baik kepada Allah, merapatlah yang baik kepada Allah, mumpung ini masih di dalam 10 hari yang hebat di awal Zulhijjah. Ini nasihat untuk khatib dan para hadirin saudara-saudara terkasih yang berada di dalam masjid yang mulia ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan tanggal 1 sampai 10 diterima semuanya oleh Allah. Niat-niat kita berkurban, niat-niat kita birrul walidain, niat-niat kita bersedekah menolong orang diterima oleh Allah. Mari kita berdoa agar negara ini lepas dari kesulitan dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, belajar pada kehebatan yamhaqullah riba wa ribas sadaqah. Allah akan menghapus berbagai rente dalam bentuk apapun itu dan akan diselesaikan dengan gotong royong sedekah. Yamhaqullah riba wa ribas sadaqah. Mari kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah limpahkanlah keberkahan dari langit dan menyembur dari bumi di negeri yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami mendekat kepada Al-Quranul Karim. Berilah bimbingan jalan dan peta jalan ketika kita menghadapi berbagai masalah ini. Tunjukkanlah Al-Quranul Karim yang sebenar-benarnya. Ya Allah, berikanlah kesempatan sebelum kami dipanggil untuk bertadabbur Al-Quran, mengerti caranya menyelesaikan berbagai permasalahan, sebagaimana dicontohkan oleh 124.000 nabi yang ada di dalam kitab Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kemuliaan pada bangsa ini ya Allah. Jadikanlah anak-anaknya soleh solehan, jadikanlah anak-anak keturunannya merapat kepadamu ya Allah, sebelum merapat kepada manusia dan merengek-rengek kepada makhlukmu ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, berikan kami ketegasan dan keberanian dan kekuatan di dalam melaksanakan Islam. Jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Jika kelak orang tua kami berada di alam kuburnya, jangan engkau gelapkan kubur ibu kami ya Allah. Jangan engkau siksa ibu kami ya Allah. Ibu kami adalah ibu yang mulia. Ya Allah, jangan engkau siksa ayahanda kami. Panas, terik, kehujanan mencari nafkah untuk mengisi lambung-lambung kecil kami dahulu. Ya Allah, jadikanlah ayahanda kami mulia di alam kuburnya. Jadikanlah ayahanda dan ibunda kami mulia di padang mahsyar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Terimalah amal-amal kurban ayahanda dan ibunda kami ya Allah.
Terimalah puasa ayahanda dan ibunda kami, ya Allah. Ya Dzul Jalali wal Ikram, pertemukan kami kelak semuanya di Jannatul Naim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat Hari Raya Idul Adha, dan semoga saudara-saudara kita yang di Makkah dalam keadaan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.